祝你一生一世我爱你，老婆。谢谢大家。哇，谢谢现场所有嘉宾。待会司仪邀请各位嘉宾举杯的时候，我数1、2、3，我说一句长长久久，请各位嘉宾帮我接句幸福美满，来祝福我们这对才子佳人，好吗？好，感谢各位嘉宾哦，一定要大声的说出我们的祝福哦，幸福美满4个字来祝福我们这对才子佳人，来现场嘉宾。我一定会照顾你一生一世，我爱你，老婆。谢谢大家。哇，谢谢现场所有嘉宾。待会司仪邀请各位嘉宾举杯的时候，我数1、2、3，我说一句长长久久，请各位嘉宾帮我接句幸福美满，来祝福我们这对才子佳人，好吗？好，感谢各位嘉宾哦，一定要大声的说出我们的祝福哦，幸福美满4个字来祝福我们这对才子佳人，来现场嘉宾。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Pese. Hari ini Bu Pese tidak masak ya, jadi bisa cepat istirahat karena tadi habis kondangan ya teman-teman, habis iring-iring nganten. Ring aten di tempat anaknya majikan saya ya. Itu berapa hari ya, kemarin di rumah acaranya, cuma kan kita kan nggak masak, memanggil orang untuk masak ya di sini dan makan-makan besar. Nah cuma majikan saya kan nyuruh kita untuk makan di sana, dan orang sini itu makanan sisa gitu yang ditaruh di meja itu, kalau misalnya nggak habis dibungkusin ya teman-teman. Nah dibungkusin itu pokoknya apa yang dimasak, misalnya gini loh ya teman-teman, kan di sini itu kalau misalnya bener pestanya di gedung, tapi sebelum pergi ke gedung untuk pestanya itu majikan saya mengundang tetangga-tetangga dan saudara-saudaranya itu ya, untuk makan-makan siang dan malam ya teman-teman. Lah Sultan, terus satu meja itu biasanya untuk 9 orang gitulah. Kalau satu meja itu untuk 9 orang, makanan yang masih ada itu dibungkusin. Nah pokoknya ya udah dibeli ya harus habis atau gimana, saya nggak bisa ngomong ya teman-teman. Nah
dibungkusin di plastik. Jadi nanti siapa yang mau bawa pulang boleh, dan kalau nggak ada yang bawa pulang apa malu atau gimana, itu kita nanti bagikan ke teman-temannya majikan ya teman-teman. Nah di situ saya bantuin bungkusin, bantuin apa gitu ya. Nah yang bersihin meja apa semuanya itu ada orangnya sendiri, cuma ya saya bantuin gitu. Nah terus hari ini itu pestanya di gedung teman-teman, pestanya di gedung. Saya tadinya nggak mau, saya mau di rumah saja. Terus majikan saya, nggak usah, pokoknya kamu harus ikut apa gini-gini. Nggak mau, saya malu. Saya bilang enggak malu, pokoknya kamu harus ikut gitu. Nah jadi saya tuh sore itu kerjanya cuma sebentar ya teman-teman. Karena apa? Karena saya disuruh nungguin sampai mau selesai ya. Mulainya itu kesananya itu berangkatnya jam 11 tadi, karena majikan saya kan tuan rumah ya, pestanya itu jam 12 gitu ya. Nah di sana udah pada hadir, udah pada datang semuanya. Nah saya ikut mobil, bukan mobil pengantin, enggak, bukan mobilnya majikan, enggak. Nah majikan saya tuh nyewa kayak bis gitu ya, untuk yang enggak bawa mobil sendiri ya, kayak kakaknya itu ada yang enggak bawa mobil. Nah lanjut cerita, saya ikut bis itu. Nah itu sampai sana, nanti kamu jangan pulang dulu, tungguin saya. Ya enggak lah, saya mau kerja gitu. Siapa yang mau ngerjain, karena di kandang sapi itu nggak bisa ya teman-teman ditinggal, dan maksudnya harus kerja tiap hari, itu harus kerja ya. Nah udah gitu di sana teman-teman, saya ya pengen nangis sebenarnya, maksudnya pengen nangis ya. Gimana ya, majikan saya itu berdiri, cuma saya nggak sempet ya tadi itu, maksudnya nggak berani ngambil video ya di sana. Intinya nggak tahu kenapa, pokoknya saya nggak tahu, nggak bisa ngomong sampean. Tapi sampai rumah saya udah lemes banget ya, karena mungkin kecapean siang nggak tidur ya. Nah di sana itu majikan saya tuh ngambil mic gitu ya, terus ngomong gini dengan saya. Kan saya sendiri di sana yang mungkin orang Indonesia, dan terlihat mencolok banget karena saya pakai jilbab ya teman-teman. Bukan saya pamer saya pakai jilbab tuh, enggak, tapi cuma saya sendiri gitu ya. Nah semua orang kan pada ngelihatin gitu ya, itu siapa kok datang gitu. Mungkin karena ada yang nggak tahu, maksudnya ada yang nggak tahu itu saya pembantunya majikan saya gitu. Nah lanjut cerita, ada yang udah kenal, ada yang belum kenal. Tuh majikan saya tuh ditanyain itu siapa. Nah majikan saya nggak menjawab satu persatu ya teman-teman, langsung bawa mic. Nah ngomong, ini maksudnya ini anak perempuan saya yang kedua gitu. Saya nggak dipanggil ini pembantu saya, enggak, ini anak perempuan saya yang kedua. Nah saya tuh langsung nangis, netesin air mata ya teman-teman. Nah setelah itu tanpa dia sekarang, maksudnya tanpa bantuan dia, saya nggak bisa kesini, dan mungkin saya udah mati atau gimana gitu ya, karena di kandang itu yang ngerjain dia dan suaminya gitulah ya. Saya terus ngomong gimana sih, saya ngomong gimana, enggak lah, nggak usah berlebihan seperti itu, saya bilang gitu. Enggak, pokoknya saya terima kasih banyak ya dengan kamu gitu. Nah di situ tuh orang-orang semuanya pada ngeliatin teman-teman, maksudnya aku langsung nangis. Terus adiknya itu, saya udah kenal baik dengan adiknya yang di pasar ya, kamu jangan nangis, memang majikan kamu nggak pernah bilang kamu jelek atau gimana, itu enggak. Terus yang namanya kerja nggak cocok, maksudnya ada debat. Saya memang sering debat dengan majikan saya dengan pekerjaan. Kadang saya pengen begini, majikan saya pengen begini, dan saya orangnya kalau misalnya udah pekerjaan dia
Makanya majikan saya ngomong A, ya saya harus ikutin A seterusnya. Tapi majikan saya kan kadang melenceng gitu, saya nggak suka seperti itu tuh, nggak suka. Nah terus makanya adiknya ngambilin tisu, dikasihin saya, ini kamu nggak usah nangis, memang benar-benar kamu bukan pembantunya kakak saya gitu, kamu anak keduanya gitulah. Dari situ teman-teman ya, dari situ tuh semua orang pada ngelihatin saya merasa nggak enak banget, intinya ya saya merasa nggak enak banget, saya nangis. Terus akhirnya saya dipeluk, enggak saya yang meluk dulu, saya dipeluk sama majikan saya. Dan itu semua kan kakaknya majikan saya yang perempuan, pokoknya yang dari keluarga majikan perempuan ya, ini bukan dari keluarga majikan yang laki-laki ya, karena majikan saya yang cowok itu keluarganya itu pada nggak suka dengan saya ya, pada nggak suka dengan saya. Dan saya nggak tahu, mungkin karena saya nggak mau jagain nenek ya. Nah itu permasalahannya, semua pada nggak suka dengan saya. Dan semua keluarganya majikan saya tuh ya, dari kakaknya, yang maksud dari kakaknya kan, dia majikan saya itu 5 bersaudara, semuanya kan nyamperin saya, langsung meluk semuanya dan bilang terima kasih ya udah menjaga kakak saya dan udah menjaga adik saya. Nah saya dari keluarganya si majikan saya yang cowok itu pada bengong. Saya pengen ketawa juga pengen nangis teman-teman, masya Allah. Terus jadi semua panitia di sana, semua besannya itu pada ngelihatin saya gitu loh. Nah terus dibilang udah berapa tahun di sini gitu ya. Majikan saya ngomong dia udah 11 tahun. Orang pada melongo gitu loh, orang pada melongo. Nah akhirnya ya sudahlah, begitu saya mau pulang, saya bilang gitu. Terus yaudah kamu di sini aja, nggak usah pulang. Terus saya kan punya anak, saya bilang gitu, anaknya nanti suruh sekolah di sini. Iya nggak bisa, saya bilang gitu, intinya saya harus pulang gitu. Terus adiknya itu ngomong gini, berat rasanya ngomong gitu. Saya juga berat ya teman-teman, tapi ya terharu juga, ya bahagia ya susah gitu, ada yang nggak suka ada yang suka. Nah cukup sampai di sini ya teman-teman cerita saya tadi di sana. Dan saya nggak bisa maksudnya ngambil video terlalu banyak karena di sana juga ada musiknya ya, karena saya juga nggak bisa ngedit gitu ya. Dan terima kasih banyak ya teman-teman, ini cerita panjang lebar saya, nggak tahu ada yang mudeng atau enggak bulat soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum salat dulu.